ibu kota ke IKN, di mana OJK juga bakal ikut pindah di sana. Kita bergerak dulu sebagai regulator. Apa fungsi regulator? Memberikan regulasi, seperti bikin policy, semua proyek terkait dengan IKN, sektor jasa keuangan memberikan insentif. Ya, selamat datang di podcast kita ya. Ini podcastnya agak unik, namanya podcast Top 40. Selalu ada cerita. Seumur lah. Sesuai umur. Karena umurnya udah top 40 semua gitu. Nah, sore ini kita ada narasumber yang semua mungkin udah pada kenal ya. Enggak sih, Enggak juga. So kenal. Tapi udah terkenal gitu. Ini ada satu narasumber kita, Mas Kombes Anto. Dan satu lagi ada Mas Katim Dharma. Tahu Ini mana kasiknya aja udah kelihatan kan. Ini bahasan akan berat itu. Nah, sore ini kita akan bahas yang lagi happening ya, yang lagi jadi pembicaraan lah terkait pindahnya ibu kota ke IKN. Di mana OJK juga bakal ikut pindah di sana. Nah, OJK kan mau bikin financial center di sana. Nah, ini kita perlu tahu sebenarnya kalau dari narasumber sendiri, pendapatnya kayak apa sih? Kalau ternyata kita OJK mau ikut pindah sana dan diriin financial center. Nah, mungkin silakan, siapa yang dulu nih? Mas Dharma, silakan. Kalau misalnya ada pendapat, kira-kira. Kalau pendapat saya nih, silakan. pendapat saya sih mungkin Kombes duluan lah. Oh ya, silakan. Mas Kombes nih. Saya pribadi melihat IKN ini, saya tidak mendukung. Oh, nggak mendukung? Kalau OJK tidak mendukungnya. Negasi, jadi mendukung berarti? Oke. Saya mendukung IKN ataupun financial center ini, tapi dengan syarat. Oh, ada term and conditionnya. Jadi nggak boleh langsung berangkat? Nggak bisa, langsung bisa nggak bisa. Nah, menurut Mas Kombes nih apa prasyaratnya itu sendiri? Ya, kita harus ada infrastruktur, harus ada sumber daya manusia, harus ada semua hal yang mendukung bahwa IKN ini bisa berjalan. Berarti gedung pindah itu kan infrastruktur juga? Gedungnya didiriin? Gedung boleh didiriin, tapi kita balik lagi, kita tuh apa? Regulator. Kita bukan bangun gedung, kita bukan tukang. Ya. Berarti jangan pindah gedungnya dulu? Jangan. Kita bergerak dulu sebagai regulator. Apa fungsi regulator? Memberikan regulasi, seperti itu. Mas, Iya, betul. konkretnya apa Mas Dharma? Sebenarnya di siaran pers OJK kan sudah jelasin juga tuh sama Pak KEPP. Kita tahu KEPP ya kan? Pak Dian. Pak Dian kan, pasti pengalaman dan knowledge-nya lebih paham lah. Kita ikut aja kan. Sekarang disebutin tadi yang disebut Manto. Satu, lingkungan bisnisnya diciptain dulu, kan? Terus infrastrukturnya SDM. Nah, bentuk konkretnya OJK nih. Iya tadi yang Mas Anto bilang kan, kita sebagai regulator aja kan, memberikan insentif misalnya untuk orang mau ngebangun IKN sana, segala macamnya ya kasihlah insentif, bikin policy. Semua proyek terkait dengan IKN, sektor jasa keuangan berikan insentif. Kalau Terus juga durasi waktunya bisa diperpanjang misalnya kan, ya bukan hal yang baru sih itu. kalau Kita bisa lakukan itu. kita kan punya histori ya, COVID kemarin kita ada pandemi gitu. Dan OJK buat suatu ketentuan yang dalam artian melihat kondisi yang berbeda gitu. Iya, special condition kan. Ada stimulus bahasanya. Iya, sama aja kan dengan IKN ini atau apalah namanya. Terus kalau misalnya POJK lain tuh kita ada POJK bencana, sama mirip-mirip gitu. Berarti sebenarnya di tahap awal ini OJK perlu mensupport dalam bentuk regulasi. Kita nggak usah terjemahkan Kita dalam bisa harus tadi pindah. bentuk deregulasi untuk bisa juga untuk mempercepat akselerasi, mengakselerasi pembangunan gitu. Deregulasi bisa bentuk keringanan pajak, ya betul kan, pajak, dan juga diharapkan untuk stimulus ini nggak hanya OJK aja. Ini kan banyak kepentingan pihak ya, perlu stakeholder lainnya. Contohnya Kementerian Keuangan bisa dilibatkan terkait perpajakan,
ataupun pemerintah daerah terkait pajak daerah, ataupun otoritas lain yang bisa terkait pembangunan seperti itu. Dan tentunya sektor jasa keuangan itu sendiri. Oh jelas. Saat ini. Nah itu kan ranahnya OJK tentu saja di situ. Jadi peran OJK sentral di situ karena para pembangun IKN ini pasti kan membutuhkan biaya, membutuhkan anggaran atau budget ya yang bisa dibiayai oleh sektor jasa keuangan. Dan fungsinya OJK di situ sebenarnya. Jelas di situ. Jadi pesan kita sih, pesan terakhir lah biasanya. Langsung terakhir. Iya lah, udah waktunya nih. Oke, sorry. Nggak usah buru-buru pindah. Siap. Kalau bicara konsep financial center, Oke. iya. Tapi Berarti kita bisa dukung tahapannya ya. Iya. Tahapan di awal dari itu sisi kemampuan kita. dari sisi regulasi. Iya. Saya dukung, tapi tunggu waktunya yang tepat. Baik. Ini singkat, padat, jelas dari podcast kita. Singkat, padat, jelas, gemuk. Besar. Ya, terima kasih Mas Pombes Anto dan Mas Dharma Katim nih atas Kodan. pendapatnya ya. Ini kan pendapat ya, dalam artian betul. Dari sisi apa sih yang Pendapat ya, bukan pendapatan. beda lagi yang bisa kita berikan, yang mungkin bisa memberikan insight ke depannya dalam mensukseskan Dan peran OJK di situ. peran OJK untuk mendirikan pembangunan IKN dan Financial Center. Oke. Baik, makasih. Siap. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Podcast Top 40 selalu ada cerita. Selalu ada cerita. Siap.